Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihasuhub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, wabil khusus Syaikhul Habib, Syaikhul Hajat, Bapak dan Ibu Nur Sandi yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan calon cucunya diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah SWT. Juga ibu yang mengandungnya walaupun tidak hadir karena ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Juga babak calon jababangnya juga tak ayah. Di kota mana, Bu? Qatar. Masya Allah, semuanya mudah-mudahan Mas Sandy, Mbak Kartika, Masya Allah, semuanya sehat, bapak ibunya, cabang bayinya, nanti pada saatnya lahir dalam keadaan selamat, panjang umur, jadi anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi ini wasilah dari keluarga besar Bapak Ibu Nur Sandi kita bisa berkumpul di majelis. Mudah-mudahan kumpulnya kita diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Yang tadi soalnya sudah kita baca, burdanya kita baca, soalnya kita baca. Mudah-mudahan rumah ini, tempat ini dikucuri kerahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ibu sekalian, mohon untuk fokus. Saya bacakan hadis al-hadisur rabi', hadis yang keempat, di mana baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamala bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau salah seorang sahabat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, bahwa baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa sesungguhnya di antara salah satu kita semuanya ini yang berkumpul di tempat ini, seluruh manusia itu dikumpulkan di dalam perut ibu kita selama 40 hari berupa mani. Selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Lalu 40 hari kedua itu alaqah. Apa alaqah? Yaitu darah. Darah yang kental kemudian menggantung-gantung. Ini alaqah. Summa yakunu mudghah misla dalik. 40 hari kemudian yang ketiganya berwujud menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi berapa tuh? 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 dibagi 30 4 bulan. Nah, lalu summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada si janin yang berada yang berbentuk mudghah tersebut. Nah, fayang fuhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh, kasih nyawa.
Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Lalu malaikat menuliskan 4 perkara kepada si jabang bayi dalam perut ibu tersebut, termasuk kita semuanya. Tos ditulis 4 perkaranya. Apa 4 perkara itu? Bi rizqihi, sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bekerja itu sebenarnya bukan cari rezeki, tapi menjemput rezeki. Contoh, saya ditanya sama Pak Umar, Mas mau kemana? Stasiun. Mau ngapain? Jemput saudara. Berarti ada nggak orangnya? Ada orang jemput kok. Tapi saya ditanya, mau kemana Mas? Mau ke Jakarta apa? Cari saudara. Ada nggak saudaranya? Nggak ada, yang nyari. Jadi rezeki sudah dijatah sama Allah Ta'ala. Nah, cara jemputnya bagaimana? Macam-macam cara jemputnya. Nah, ini sudah ditanggung, sudah dijamin, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya apa? Wa ajalihi, ditentukan juga matinya. Kapan matinya? Matinya di mana? Umur berapa? Sedang apa? Nah, ini Masya Allah ya. Maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Mati itu cuma ada 2. Mati husnul khotimah dan mati su'ul khotimah. Apa husnul khotimah? Matinya baik. Su'ul khotimah, matinya jelek. Lagi ngaji seperti ini meninggal dunia, Masya Allah, baik nih, meninggal yang baik. Tapi jangan dulu ya, sehat panjang umur sedayana ya, untuk nabung amal lebih banyak lagi lah tentunya gitu ya. Yang kedua, mati su'ul khotimah, mati jelek akhirnya, naudzubillah min dzalik. Ada 2 ini kematian. Maka ada doa yang sering kita baca di dalam sholat kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Guru kita mengatakan, Al-Habib Zaki Al-Idrus mengatakan dalam ceramahnya, ada beberapa sebab orang mati su'ul khotimah, matinya jelek. Nah, kalau kita bisa meninggalkan sebab ini, mafhum mukhalafahnya, artinya arti kebalikannya, berarti kita tinggalkan 2 perkara ini, maka insya Allah kita akan diberikan hadiah meninggal husnul khotimah. Apa penyebab mati jelek husnul khotimah? Yang pertama, at-tahawanuna bis sholatil mafruḍah. Orang yang suka nunda-nunda sholat fardu. Engke. Padahal nganggur, tapi engke, hati-hati. Ini bisa menjadi jalan mati su'ul khotimah. Lalu apa lagi? Yang kedua kata beliau, subbas solihina, membenci orang-orang soleh. Sesama muslim saling benci saja nggak boleh, apalagi ini orang soleh. Ini hampir dipastikan 99,99% bisa mati su'ul khotimah. Lalu yang ketiganya, damud dolam. Artinya apa? Terus menerus, terus menerus membuat kedoliman, berbuat kedoliman. Ini 3 hal menjadi sebab mati su'ul khotimah. Kalau kita tinggalkan ketiga ini, insya Allah mati husnul khotimah. Lalu apalagi kata beliau yang keempatnya, malaikat itu menulis wa amalihi, amalnya. Amalnya sudah ditulis sama malaikat. Ini amalnya kumahan jelma ini sudah ditulis. Akibatnya apa? Wasyakiyun aw sa'idun. Yang keempatnya, calon bahagia, calon celaka, atau calon bahagia. Sudah semua digariskan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya acara seperti ini, 4 bulanan orang kehamilan, ini orang Jawa mengatakan doyo-doyo, keroyo-royo, kumpul bareng-bareng, dungake jabang bayi, mendoakan ini jabang bayi agar bagaimana Allah takdirkan yang terbaik buat jabang bayi tersebut. Rezekinya sing jembar, sing berkah, kan gitu. Kemudian ajalnya mudah-mudahan sing husnul khotimah. Kemudian amalnya yang baik, kemudian hidupnya dunia akhirat juga yang bahagia dunia dan akhirat. Maka ngumpul seperti ini, dibacakan Quran, dibacakan sholawat, dibacakan burda, disebut nama Nabi Muhammad SAW, agar bagaimana memohon sama Allah Ta'ala agar Gusti Allah mentakdirkan yang terbaik buat si jabang bayi tersebut. Lalu kita lihat hadis selanjutnya dalam lanjutan ini. Inna hadakum, ada seseorang kata Nabi Muhammad SAW di antara kamu semuanya yang beramal dengan amalan ahli jannah. Amalnya baik orang ini, Masya Allah, solehnya luar biasa. Kalau bahasa Sunda kabina-bina ting, solehnya luar biasa. Dengan amalan-amalan ahli jannah, sholatnya, jamaahnya, ngajinya luar biasa baiknya. Sehingga bagaimana? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dan surga hanya 1 dhira. 1 dhira ini segini.
Artinya bagaimana? Orang semua ngerti kalau orang ini mati pasti masuk surga. Kenapa? Amalnya bagusnya luar biasa, soleh dia. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amal ahlin nar fayadkhulaha. Sayang, detik-detik terakhir ini orang ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah cabut rohnya, lalu dia masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Lalu kan beliau menganyam lagi, wa inna hadakum, dan ada seseorang itu yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat dia, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, masya Allah, kejul luar biasa, bohong dia, preman-premannya manusia dia, sehingga hatta mayakunu bainahu wa baina illa dira, sehingga orang pun ngerti antara dia dan neraka satu diro. Artinya bagaimana? Orang ini kalau mati pasti masuk neraka. Kenapa? Maksiat terus. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Detik-detik terakhir dia tobat, dia soleh, dia datang kepada Allah, lalu Allah cabut rohnya, meninggal husnul khotimah, lalu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hal hadis ini memberikan pelajaran buat kita. Kita tuh nggak tahu, Bu, Bapak Ibu semuanya, takdirnya apa, nggak ngerti kita itu, karena disembunyikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah Allah gariskan diri kita ini. Jadi punten, nggak usah diurusin saya takdirnya apa, nggak usah, nggak akan pernah ketemu. Tugas kita apa? Iman sama Allah dan Rasulnya, beribadah sama Allah dan Rasulnya, tinggalkan kemaksiatan, lalu berdoa mohon selamat kepada Allah Ta'ala. Nggak usah ngurus takdir saya naon, nggak usah. Nah, lalu yang keduanya, tugas kita bagaimana? Ketika kita oleh Allah Ta'ala kok digampangkan nih, mau sholat kok gampang, mau ngaji kok gampang, mau ke masjid kok gampang, hadir setiap pengajian kok mudah, ini bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tolong kau jaga kenikmatan istiqomah ini ya Allah, jangan engkau putus ya Allah, jangan engkau cabut ya Allah. Kita mohon sama Allah Ta'ala, karena orang itu kan sudah dicabut kenikmatan ibadah, sulit untuk bisa balik kembali, susah untuk balik lagi. Kita rajin nih, sholatnya rajin luar biasa, tahajud luar biasa, tapi tiba-tiba nggak kita gunakan kenikmatan itu, lalu Allah cabut, sulit untuk bisa balik lagi. Jadi yang pertama, kalau kita dimudahkan oleh Ta'ala untuk beramal ibadah, ini artinya bagaimana? Allah kehendaki kita jadi orang yang baik. Lalu kita bagaimana? Syukuri, kemudian minta sama Allah Ta'ala untuk diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Dan jangan ada sifat angkuh dalam diri kita. Aing teh tak aya yang bisa baca Quran siga saya, tak aya yang bisa ibadah siga saya, tak aya yang bisa tahajud siga saya. Masya Allah, gak boleh kita merasa lebih daripada siapa? Orang lain. Syukuri, karena kita nggak tahu. Tadi buktinya ada orang beramal baik selama hidupnya, pas mau meninggal dia maksiat, akhirnya masuk kemana? Kita nggak ngerti. Syukuri nikmat seperti ini. Lalu keduanya, ketika kita melihat ada orang ahli maksiat, ini jelma ini sulit ibadah kok heseknya minta ampun, ahli maksiat, nggak boleh mencibir. Tapi bagaimana? Doakan ya Allah, angkat teman saya, angkat saudara saya ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu ya Allah, mudahkan dia dalam beribadah kepadamu ya Allah, mudahkan dia dalam meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Kita doakan. Karena belum tentu yang tadi ahli maksiat bisa kembali menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita nggak ngerti, takdirnya apa kita nggak tahu, semua disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, yang Allah mudahkan urusan dalam beribadah, syukuri, itu semua nikmat dari Allah. Tidak boleh kita orang Jawa mengatakan adigang, adigung, adiguno. Tahu nggak artinya? Merasa saya pasti masuk surga, belum tentu. Yang soleh saja belum tentu masuk surga. Kita nggak tahu, takdirnya nggak tahu. Hanya Allah Ta'ala, hanya rahmat Allah Ta'ala. Lalu caranya bagaimana? Ya sudah, setelah kita berdoa, yang ketiganya adalah selalu ngemis rahmatnya Allah. Di mana turunnya rahmat Allah? Nah, tempat-tempat seperti ini, di pengajian, dibacakan Quran, di mana ada pengajian kita datangi, di situ tempat turunnya rahmat Allah, turunnya kasih sayang Allah. Tadi baca qasidah burda, tadi baca sholawat luar biasa, menyebut manusia suci Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nempel dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nempel sampai Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesimpulannya, kalau kita melihat orang ada ahli maksiat, jangan dihina, jangan dicibir, jangan dilecehkan, doakan.
Doakan, ajak di hati kita, ya Allah, sadarkan keluarga saya, sadarkan tetangga saya, sadarkan saudara saya, sadarkan teman saya untuk bisa dekat denganmu, ya Allah. Karena kita berdoaan mereka, malaikat mengatakan wa alaika, wa alaika, wa alaika, dan atas kamu, atas kamu, atas kamu. Otomatis bagaimana? Malaikat pun mendoakan kepada kita. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Jadi intinya bahwa Masya Allah, hidup ini kita nggak ngerti takdirnya naon, Bu, ya. Tahu nggak, Bu, judulnya kita takdir dulu apa? Waktu dalam perut ibu kita, kapan meninggalnya tahu nggak? Nggak tahu. Apakah calon bahagia atau sengsara di akhirat? Nggak tahu, sudah. Tapi semuanya kita seperti itu, Masya Allah. Orang kalau ngerti ini, Bu, ini kalau ada sarahnya ya, ada sarahnya, tebel kitab ini. Kalau tahu sarahnya, kita ngeri baca sarahnya. Tapi supaya nggak ngeri, nggak usah dibaca dulu ya. Kalau baca sarahnya, Bu, kita sulit untuk bisa ketawa ketika kita keluar. Kita sulit untuk bisa ketawa. Kita sulit untuk bisa ketawa itu sulit, artinya ketawa dalam artinya bukan berarti kita nggak boleh ketawa ya, artinya kita untuk mikirkan sulit. Kenapa? Ngeri sekali isinya. Daripada sarahnya kitab ini ngeri sekali, luar biasa. Ya udah, kita baca matanya saja lah, mudah-mudahan bisa diambil kesimpulannya. Intinya satu, nggak usah mikirin takdirnya Allah Ta'ala, walaupun kita semua sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Tugas kita yang kedua, ibadah yang baik, laksanakan perintah Allah Ta'ala, tinggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, minta husnul khatimah. Toswi, itu tugas kita seperti itu. Nggak usah mikirin takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau kita melihat kemaksiatan, ada orang bermaksiat, jangan pernah dihina, jangan pernah dicibir. Aduh, patuan, enggak usah, jangan pernah dicibir. Siapa tahu dia ini kekasihnya Allah Ta'ala, nanti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu saja, mudah-mudahan berkah. Maksiat belum selesai ya, walaupun saya tutup salam belum selesai, nanti lanjut dengan insyaallah pembacaan wal akhir maulud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.